Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai teori kemungkinan dalam genetika ya, terutama untuk manusia. Dan masih ini merupakan bagian pertama karena cukup panjang ya adik-adik. Nanti bagian berikutnya pada video selanjutnya. Nah, kita lihat di sini beberapa kemungkinan. Di sini besarnya kemungkinan atas terjadinya sesuatu yang diinginkan ialah sama dengan perbandingan antara sesuatu yang diinginkan itu terhadap keseluruhannya. Jadi seperti ini, Kx sama dengan X tambah X per X tambah Y ya. Jadi K ini adalah kemungkinan, Kx merupakan kemungkinan dari peristiwa X. Sementara X sendiri adalah peristiwa yang nanti diharapkan. Contohnya untuk kalau ada albino, albino itu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah yang normal. Ya, jadi X-nya normal, Y-nya adalah albino misalnya, peristiwa yang tidak diharapkan. Sementara X tambah Y adalah jumlah keseluruhan. Jadi biasanya bukan jumlah keseluruhan itu adalah satu ya, 3/4 tambah 1/4 menjadi satu. Ini untuk contoh soal yang sering kita temui nanti dalam genetika ya. Kita lihat di sini. Contoh, berapa besar kemungkinan bahwa seorang ibu akan melahirkan seorang anak laki-laki? Nah, di sini kita lihat bahwa kemungkinan laki-laki ini kan yang diharapkan tadi adalah laki-laki adik-adik ya. Ibu ini mengharapkan seorang anak laki-laki. Nah, kemungkinannya adalah di sini X per X tambah Y. X ini tadi adalah anak laki-laki, Y adalah anak perempuan. Dalam hal ini, ibu ini tidak menginginkan anak perempuan, lebih menginginkan anak laki-laki. Jadi 1/1 tambah 1 sehingga hasilnya adalah 2. Nah, sama seperti misalnya berapa besar kemungkinan seorang ibu melahirkan seorang anak perempuan. Nah, jadi sama saja. Misalnya dia tidak ingin anak laki-laki tapi anak perempuan. Tinggal di sini perempuan berarti, perempuan tambah anak laki-laki, ya. Jadi perempuannya 1/1 tambah 1 sama saja jadi 1/2. Nah, paham ya? Sekarang kita lihat untuk soal berikutnya. Nah, ini masuk dalam soal biasanya oke, albino dan beberapa penyakit atau kelainan lainnya. Kita lihat di sini. Berapa kemungkinan anak pertama lahir dari orang tua yang karir albino? Jadi karir tapi normal tapi membawa sifat albino, bukan buta warna ya. Albino adalah normal. Jadi berapa kemungkinan anak pertama ini nanti normal, tapi ibunya dan ayahnya ini adalah pembawa karir albino. Nah, jadi caranya kita tentukan dulu kemungkinan ini ya, dari parentalnya. Kita lihat karir itu adalah karena dia tetap normal A besar A kecil, A besar A kecil, gametnya adalah A besar A kecil, A besar A kecil, sehingga anaknya nanti adalah A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil, A kecil ya di sini. Nah, ini semua adalah normal. Oke, normal ini tadi adalah peristiwa X ya, dianggap sebanyak 3/4, sementara yang ini adalah yang albino, disebut dengan peristiwa Y, besarnya adalah 1/4 ya, jumlahnya 3/4 tambah 1/4 kan 1. Nah, ini dia, peristiwa X ada peristiwa yang diharapkan yaitu normal, Y peristiwa yang tidak diharapkan dari persilangan ini, orang tua tersebut ternyata albinonya nanti 1/4. Nah, kita belum menemukan jawaban ya, ini masih X dan Y. Nah, ditanyakan berapa kemungkinan anak pertama lahir, oke kita masukkan ke dalam rumus. Oke, jadi yang normalnya tadi 3/4 per 3/4 tambah 1/4. Hasilnya adalah 3/4 anak ya adik-adik. Jadi kemungkinan anak pertama yang lahir normal dari orang tua yang karir albino adalah 3/4. Semoga paham ya sampai di sini. Nah, kita akan masuk dalam soal berikutnya nih, dalam pola yang lain. Kita lihat di sini kalau besarnya kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang masing-masing berdiri sendiri
adalah sama dengan hasil perkalian dari besarnya kemungkinan untuk masing-masing peristiwa tersebut. Jadi ada rumus di sini katanya 2 peristiwa atau lebih, tapi masing-masing berdiri sendiri. Nah, nanti kita mencarinya KX dikali KY. Nah, ini untuk masuk dalam contoh soal seperti ini adik-adik ya. Berapa kemungkinan bahwa dua anak pertama dari satu keluarga adalah laki-laki? Jadi maksudnya nanti kalau dari pembuktian kita mau melihat bahwa anak pertama sini, ini anak kedua, dia dari soal dia meminta 2 anak pertama itu laki-laki. Jadi yang bisa saja kan sebentar, menginginkan seperti ini, anak laki-laki, anak kedua anak laki-laki. Tapi bisa saja yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan. Atau anak perempuan anak pertama, nah nanti yang berikutnya anak laki-laki. Atau dua-duanya perempuan, nah atau seperti yang diinginkan tadi laki-laki dengan laki-laki. Nah ini semuanya seperempat kan, seperempat, 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 seperempat menjadi 4/4 atau satu. Nah, kalau dalam rumusan kita bisa menemukan bahwa kalau anak laki-laki pasti setengah ya, peluangnya anak perempuan juga setengah. Kalau tadi di awal kita sudah belajar, nah sekarang berapa kemungkinan bahwa 2 anak pertamanya adalah laki-laki, tinggal kita kalikan. Setengah kali setengah menjadi seperempat. Oke, gampang ya. Sekarang kita masuk dalam soal berikutnya. Ini agak sedikit lebih mendalam. Nah, berapa kemungkinannya bahwa 4 orang anak dalam satu keluarga mempunyai urutan secara berseling? Laki-laki, anak keduanya perempuan, anak ketiganya laki-laki, anak keempatnya perempuan. Nah, jadi berapa kemungkinannya jika urutannya seperti ini? Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, sekarang kita cari tahu caranya ya. Di sini anak laki-laki kemungkinannya setengah, anak perempuan kemungkinan tetap setengah ya peluangnya, setengah tambah setengah satu. Nah, tapi kita diminta urutannya nanti menjadi laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Tinggal kita kalikan nih, anak laki-laki setengah, oke, yang perempuannya setengah, anak laki-laki setengah, anak perempuan setengah, sehingga 1/16 untuk peluang atau kemungkinannya nanti dalam 4 orang anak ini dengan urutan laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Oke, cukup paham ya? Nah, sekarang kita masuk dalam bentuk soal yang lain ya. Berapa kemungkinan bagi orang tua yang masing-masing karir albino akan mendapatkan anak perempuan yang albino? Tadi di awal tidak ada anak perempuannya, yang ada adalah anak yang albino ya. Sekarang masuk kepada perempuan. Ini juga sangat gampang. Tadi pertama kita memang menyilangkan dulu A besar A kecil, kan orang tuanya dua-dua adalah karir albino, berarti A besar A kecil, A besar A kecil. Gametnya adalah A besar, A kecil, A besar, A kecil, sehingga nanti hasil persilangannya ini ke sini adalah A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. 3/4-nya normal, albinonya 1/4, dan kita masuk dalam pertanyaannya tadi, kemungkinan anak perempuan albino, tinggal kita lihat anak perempuan itu adalah setengah ya, peluangnya kan. Anak perempuan, tadi kan anak laki-laki juga setengah. Nah, yang albino ada seperempat. Tinggal dikali dengan seperempat. Oke, sehingga hasilnya adalah 1/8. Oke, kalian tidak hanya sekedar ini tapi mencoba untuk memahami ya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan kalian tidak bingung ini mau menggunakan rumus yang mana ya. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau kalian sudah paham maksud dari soal tersebut. Dan terutama dalam tadi ini juga harus tepat penyilangannya. Kalau di sini sudah keliru, nanti ketika memasukkan dalam rumusan nanti menjadi keliru juga. Oke adik-adik, kalau masih bingung silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya untuk bagian kedua ya.
Salam, tetap semangat.